Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam persekutuan doa Kamis pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi pondasi kekuatan di dalam hidup kita ketika kita selalu membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur pada Engkau karena Engkau adalah Allah yang begitu baik, yang peduli di dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam kehidupan kami boleh merasakan cinta kasih Allah. Kami menemukan Allah di dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin dekat pada Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tolonglah kami Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama di dalam persekutuan doa Kamis secara online ini, kiranya Tuhan sendiri akan menolong sehingga kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kami percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus saat ia berada di dalam penjara kota Roma. Agaknya surat ini merupakan surat edaran untuk gereja-gereja seluruh provinsi Asia pada masa itu. Jadi bukan hanya ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Efesus saja. Surat Efesus ini lebih tepat jika disebut sebagai luapan penyataan yang melimpah sebagai hasil dari kehidupan doa pribadi Paulus yang diungkapkan dengan gaya bahasa yang indah. Saat ini tidak ditulis sebagai tanggapan terhadap suatu perdebatan doktrinal atau persoalan pastoral seperti banyak surat Paulus yang lainnya. Bandingkan misalnya surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Saat itu jemaat Korintus sedang menghadapi banyak persoalan berkenaan kesatuan jemaat, juga persoalan etis moral. Betapa pentingnya kata ini. Apa saja yang kita peroleh di dalam Kristus? Pertama, di dalam Kristus dan di dalam darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kedua, di dalam Kristus pula Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Yang ketiga, di dalam Kristus kita mendapat bagian di dalam penggenapan janji-janji Allah. Dan akhirnya, di dalam Kristus kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai milik Allah. Dan materai oleh Roh Kudus ini tak mungkin dibatalkan. Menakjubkan bukan? Betapa bernilainya hidup kita di dalam Kristus. Pada masa kini kita menjumpai ada banyak orang mendaftarkan diri menjadi anggota suatu klub atau sebuah perkumpulan atau sebuah komunitas demi mendapatkan hak-hak yang istimewa. Entah itu fasilitas penerbangan kelas 1, mendapatkan prioritas ruang tunggu yang nyaman tanpa perlu berdesak-desakan, dan lain sebagainya.
tentu sesuai tawaran dan kebutuhannya. Dan semua itu tidak ada yang gratis. Orang harus membayar sejumlah nilai yang tak murah untuk berada di dalamnya. Yang menakjubkan, kita mendapatkan semua keistimewaan di dalam Kristus tanpa harus membayar, alias gratis. Yang gratis ini tidak berarti murahan, yang diberikan kepada kita di dalam kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia Allah tidak pernah murah. Ia terlampau mahal, sehingga tak satu pun manusia dapat membelinya. Sebagai renungan refleksi pada hari ini, apakah saya dapat menemukan keistimewaan hidup saya di dalam Kristus? Bagaimana saya menghargai kasih karunia Allah di dalam hidup saya? Ambil saat hening sejenak, di mana saudara dapat memeriksa diri saudara dengan jujur dan tulus. Kemudian, tuliskan rencana konkret saudara untuk menghargai kasih karunia Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami datang kepada Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan berkat Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Secara khusus pada hari ini Tuhan, kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Mei ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong dan berkati mereka semuanya. Kami berdoa untuk Bapak Rudi Wibowo, Saudara Ferry Wisnu Saputra, Bapak Henry Roy Saputra, Ibu Wami Chen, Ibu Deborah Indah Hendawati, Saudari Gracia Hinggis Wongkar, Lasu Chandra, Ibu Fani Rosita, Saudari Gebi Sheila Dani Dwitama, dan Bapak Edi Sugianto. Kiranya Tuhan sendiri terus memelihara hidup mereka, memberikan kesehatan, perlindungan, dan berkat-Mu, sehingga di dalam hidupnya sungguh memuliakan Tuhan, dan hidupnya sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan terus menuntun dan berkatinya. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Berkatilah saudara kami ulang tahun pada bulan Mei ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.